Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya lima sirri minna la tahtiki sidra محمدا صلى الله عليه وسلم ما بعد جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما بعد جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا جزا الله أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما بعد جزا الله أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadirin sesepuh bini sepuh seluruh majlis taklim aliyah jalsah Isnin yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang ke-97 tentang mandi, perlu kita ketahui bahwa ada amalan yang tidak bisa dimasuki dengan riya. Ada perbuatan taat yang mana sifat riya, pamer ini tidak bisa masuk ke dalamnya. Rata-rata semua amalan taat itu bisa terhapus pahalanya, bisa ditolak oleh Allah dikarenakan karena riya alias pamer. Nah, ini ada amalan riya nggak bisa masuk, pamer nggak bisa masuk. Apa itu? Amalan hati berupa niat. Betul. Ya. Jadi di dalam hati seseorang itu Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu keistimewaan berupa program taat, yaitu niat. Niat ini riya nggak bisa masuk.
nggak bisa kemasukan yang namanya pamer. Artinya setiap niat yang ada di dalam diri manusia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak kelihatan. Baik itu di rumah sendiri, baik itu di luar rumah, baik itu ketika bersama-sama hadir majelis taklim. Tidak ada yang tahu isi setiap hati dari hati kita masing-masing. Yang tahu siapa? Allah. Bahkan malaikat sendiri yang mencatat amal nggak tahu. Diriwayatkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu lil hafadhah, mengatakan kepada malaikat yang mencatat amal, uktubu li abdi kadza wa kadza min amal, catat untuk hambaku pahala ini, pahala ini, pahala ini. Kata para malaikat, ya Allah, tidak masuk dalam buku catatan amal kami. Lam naktubu, kami tidak mencatat selama di dunia. Artinya tidak masuk dalam absen daftar daripada buku yang saya bawa. Kata Allah Ta'ala, innahu qad nawa. Kata Allah Ta'ala, kamu malaikat nggak tahu urusannya, kalau aku sudah tahu. Innahu qad nawa, karena dia sudah berniat. Maka dengan ini, mari setiap kali di rutinan dimanapun berada, pulau khususnya panjenengan semuanya, maka jangan lupa untuk niat, memperbanyak niat sebanyak mungkin, karena niat itu pasti akan sampai. Yang tidak bisa disampai oleh perbuatan amal kita itu niat. Ya. Nah, kalau hati itu nggak ada istilahnya berdesakan tentang niat, itu nggak ada. Ya, karena hati manusia itu menerima segala bentuk apapun niat, yang baik yang buruk, 1, 2, 10, 100 bahkan jutaan niat itu hati bisa muat. Nah, itu keistimewaan hati yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan ketika ada rombongan datang ziarah kepada salah satu orang soleh. Saat itu sedang sakit orang yang soleh. Ketika masuk ke dalam rumahnya, bertemu dengan beliau, lalu beliau mengatakan, berhenti dulu, jangan mendekat. Pasang niat kamu masing-masing. Pasang niat haji, pasang niat umroh, pasang niat ini, niat ini, niat ini. Rombongan tersebut heran. Wahai syekh, wahai imam, Anda ini sudah di atas ranjang, gak bisa apa-apa, kok masih punya keinginan untuk haji, untuk umroh? Kata beliau, kalau aku diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, ada kesempatan aku berangkat. Kalau enggak, minimal aku sudah dapat pahala niat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kalau sudah tentang urusan niat ini, maka apapun aktivitas yang kita kerjakan, walaupun itu hal yang sepele, yang mubah, tolong diiringi dengan niat. Ya. Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, itu setiap kali memegang air Zam-Zam, dan itu bukan hanya dikhususkan untuk air Zam-Zam. Setiap minuman, selama minuman itu kalau kita yakin, dan harus yakin ciptaan Allah Ta'ala, pasti mengandung hikmah dan rahasia. Kata beliau, sahabat Umar bin Khattab, aku niat minum Zam-Zam supaya nanti di padang mahsyar nggak mengalami kehausan. Itu bukan hanya khusus untuk air Zam-Zam, walaupun dalam hadisnya ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niatnya orang yang minum. Tapi rahmatnya Allah Ta'ala tidak terkait tentang urusan air Zam-Zam. Bisa untuk umum, bagi setiap minuman, apapun yang kita minum, kopi, teh, innamal a'malu bin, udah.
Nah, maka jangan abaikan, jangan istilahnya sia-siakan setiap kita beraktivitas, duduk kita, berdiri kita, kemanapun arahnya, keluar masuk rumah, kemanapun arahnya, jangan lupa iringi dengan niat. Karena dengan niat itu maka perkara yang tidak ada bobotnya di hadapan Allah maka menjadi berbobot pahala karena ada niat. Dan terbukti khasiatnya yang dialami oleh Al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah. Imam Suyuti itu ketika minum air Zam-Zam, beliau niat minum air Zam-Zam supaya hafal ribuan hadis. Terbukti barokah minum air Zam-Zam, beliau subhanallah, Al-Imam Suyuti karangannya lebih banyak daripada umurnya dan hafal daripada ribuan daripada hadis, barokah daripada niat. Jadi kalau sudah terkait tentang niat, monggo kita perbanyak niat-niat kita masing-masing. Di antaranya niat yang saat ini perlu kita hadirkan, ya Allah, per individu bagi panjenengan ada doa yang dikabulkan oleh Allah, khususkan untuk teman-teman kita yang ada di Palestina. Iya. Karena semuanya itu yang menentukan adalah Allah dan kembali kepada Allah. Harus kita yakini betul. Semuanya makhluk nggak bisa apa-apa. Wala Israel, wala Zionis, itu makhluk nggak bisa apa-apa. Yang menentukan siapa? Allah. Sering-sering dibaca al khairu wasyarru bimasyi. Dan tempat kembalinya ikhtiar yang zahir dan ikhtiar yang batin cuma satu, yaitu mengetok pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan niat panjenengan masing-masing. Makanya ada istilah tawassul, itu ada dua. Ada tawassul berupa zat, ada tawassul berupa amal. Tawassul berupa zat, bertawassul menziarahi makom-makomnya para aulia sholihin. Nego tawassul pakai zatnya beliau-beliau yang memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Yang kedua tawassul pakai amal. Jenengan antara jenengan kali Allah Ta'ala tahu pernah ini di akhir malam pernah melakukan ini, maka jenengan jadikan tawassul, ya Allah, saya pernah mengamalkan ini, ya Allah, tolong ya Allah, terimalah ya Allah, dan jadikanlah ini berkah untuk membantu teman-teman kita di Palestina. Dan itu diperbolehkan. Seperti ceritanya 3 orang yang masuk ke dalam gua kemudian tertutup oleh batu. Akhirnya batu itu membuka dengan sendiri tanpa ada yang bantu. Kok bisa terbuka? Karena tawassul per individu dari per individu bertawassul tentang amal kebaikannya. Di antara yang bisa kita ambil secara singkat, salah satu di antara mereka bertawassul sebagai berikut, ya Allah, selama hidup aku tidak pernah yang namanya durhaka dengan orang tua. Aku selalu khidmat dengan orang tua, membahagiakan dengan orang tua. Bahkan di antara amalku, ya Allah, aku pernah menyiapkan air susu. Ketika saya siapkan, sudah saatnya untuk diminum, saya lihat ibu bapakku lagi tidur, sehingga saya nggak enak untuk membangunkan. Tak pegang air susu sampai subuh, aku berdiri. Ya Allah, semoga barokah amal solehku ini, ya Allah, tolong ya Allah, berikan pintu keluar. Loh, itu batu buka sendiri, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang mukmin ini orang istimewa, orang kalau tahu trik dan teorinya. Oh iya. Nah, makanya sering-sering kita sampaikan ad-doa silahul dumoniku, pedangi orang yang beriman. Di antaranya juga amalan-amalan yang kita istiqomahkan, sholat jamaah, bismillah kita jadikan tawassul, baca Quran kita jadikan apa? Tawassul, hadir dzikir, hadir majlis ta'lim kita jadikan tawassul. Mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan hajatnya kaum muslimin seluruh dunia dikabulkan oleh Allah. Wabil khusus hajatnya teman-teman kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
An Abi Sa'idin, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu ardhah. Mari diunjuk monggo. Anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Ghuslu yaumil jum'ah, mandi pada hari Jumat, itu wajibun, hukumnya kita artikan sesuai dengan lafalnya nggih, wajib. Ala kulli muhtalimin, bagi setiap orang yang balik. Akhrajahu sab'ah. Makna aslinya muhtalimin itu orang yang sudah pernah mimpi basah. Artinya orangnya sudah ini sesuai dengan lafalnya. Kalau kita fahami, kayak hukum mandi di hari Jumat hukumnya wajib. Mandi pada hari Jumat hukumnya wajib. Untuk siapa? Untuk orang yang balik. Ini hadisnya. Ya. Tapi kalau kita kembali kepada ulama-ulama yang mensyarahi ini hadis, itu makna wajib di sini bukan wajib hukumnya yang harus dikerjakan. Enggak. Makna wajib di sini adalah makna hal yang selayaknya tidak ditinggalkan. Jadi harus diartikan, nah, perkara yang selayaknya tidak ditinggalkan dalam kurung sunnah. Bukan kok maknanya wajib bagi orang yang tidak melakukan akan kena sanksi dosa, mboten. Nah, lafalnya kan wajib. Oh, nanti diterangkan hadis setelahnya untuk menyalini hukum di depan. Nah, namanya kalau bab usul fikih namanya nasikh mansukh. Ada yang menyalini, ada yang disalini. Jadi syariat agama Islam itu uniknya, kadang-kadang ada permulaan datang hukum seperti ini. Nanti beberapa bulan datang hukum baru membatalkan hukum yang pertama. Namanya nasikh mansukh, menyalini daripada hukum sebelumnya. Dan itu banyak sekali di dalam firman-Nya Allah Ta'ala dan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya yaitu hadis tentang larangan ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku melarang kalian jangan berziarah kuburan. Itu lafaznya jelas, nahaitukum. Aku mencegah, artinya mengharamkan. Nah, ini kalau orang ngajinya separuh-separuh kan haram, musyrik, kafir. Atau mungkin pas ngaji ngantuk. Jadi selanjutannya ada. Dinasakh ala fazuruha. Kata Rasulullah, ingat ziarah kubur loh. Tadinya larangan, sekarang ada perintah ziarah. Berarti yang depan disalini hukumnya dengan yang belakang, yaitu perintah untuk berziarah. Nah, seperti itu. Ya. Terus, zahirnya ini hadis adalah wajib mandi pada hari Jumat. Padahal di dalam ilmu fikih yang kita kaji, khususnya fikih Syafi'iyah, mandi pada hari Jumat hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya muhtalimin di sini kalau diartikan secara zahir, yuk, bagi orang yang ihtilam, bagi orang yang mimpi basah, memang hukumnya wajib. Apakah nunggu pada hari Jumat? Kan nggak harus nunggu hari Jumat. Berarti harus ditakwili. Muhtalimin di sini kita artikan setiap orang yang balik.
Orang yang balik maka memiliki kesunahan untuk mandi yang namanya mandi Jumat. Nah gitu. Naam. 98 An Samurah bin Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat wa man ightasala fal ghuslu afdal. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, fabiha, maka dengan itu amalan, wa nikmat, adalah sebaik-baik amalan. Ini bukan mencakup masalah penyalinan daripada keterangan di atas. Setelahnya, wa man ightasala, dan barang siapa yang mandi, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih baik. Kata-kata lebih baik berarti boleh ditinggalkan, Pak. Iya. Barang siapa yang mandi, maka mandi lebih baik. Kata-kata lebih baik berarti kan nggak harus dilakukan, berarti boleh ditinggalkan. Berarti ini hadis yang 98 mentansekh, menyalini daripada hadis yang 97. Nah, itu namanya ilmu nasekh, ilmu nasekh mansukh. Banyak sebenarnya ceritanya atau keterangannya di dalam Al-Quran, cuma belum bisa kita hadirkan di sini. Naam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Naam. Coba anak santri yang tahu di dalam keterangan Quran tentang nasekh mansukh. Mana sampai ayatin al-nusya ya nabi bikharin al-nusya. Nggih niku manansakh min ayatin au manansakh min ayatin au manansakh min ayatin. Ayatnya gimana? Manansakh min ayatin manansakh min ayatin au nu'am. Allahumma shalli ala Muhammad. Setiap ayat yang dinasakh pasti akan diganti oleh Allah Ta'ala yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, contohnya banyak di dalam Al-Quran, diantaranya yaitu penyalinan terkait tentang menghadap kiblat. Dulu kan Baitul Maqdis, kemudian dinasakh oleh Allah Ta'ala dengan wajib menghadap ke Baitullah. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, itu diantaranya juga seperti itu. Nah, oke, kita fokus di sini. Man tawadda yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Nah, di hari Jumat bagi orang yang mau wudu tok, hadir Jumatan wudu tok enggak mandi, ya bagus. Fabiha wa ni'mat, hukumnya bagus. Nah, artinya cukup dengan wudu saja sudah mendapatkan suatu kemuliaan. Tapi wa man ightasala fal ghuslu afdal, lebih baik lagi bagi orang yang mandi. Kata-kata afdal, lebih afdal, lebih baik, berarti kan membatalkan hukum wajib mandi di hari Jumat. Nah, sebagaimana yang sudah kemarin kita singgung-singgung bahwa permulaan mandi ketika mulai munculnya fajar. Jadi ketika munculnya fajar, masuknya sholat subuh, itu sudah permulaan boleh orang mandi untuk Jumatan. Ya. Dan di dalam hukum ini bagi bagi orang yang mengalami junub pada hari Jumat itu, maka sekali tok mandi junub, hadas besar, sekaligus
niat mandi Jumatan dimasukkan, jadi cukup sekali mandi. Atau kalau seandainya pas bertepatan saat itu hari Id, kan juga sunnah mandi, udah digabung saja, sunnahnya mandi Id sekaligus mandi Jumat. Nah, boleh. Ya, li'annal ibadah tadadakhal, karena ibadat itu satu sama lain bisa dimasuki. Ya, tapi kalau ada seseorang seandainya pas datang janabah cuma niat hadas gede tok, maka maka mandi Jumat nggak masuk karena nggak diniati. Jadi harus dua-duanya. Yang hadas juga ada niatnya, untuk mandi sunnah Jumatan juga diniati. Jadi digabung jadi dua, cukup satu mandi. Begitu pula mandi yang kedua-duanya sunnah. Jadi kalau yang satu wajib, satu sunnah, maka harus dua-duanya diniati. Kalau satu tok maka dapat satu. Ya. Yang kedua, kalau sunnah dengan sunnah, kedua-duanya sunnah seperti mandi Id dengan mandi Jumatan, pas bertepatan hari Jumat, hari Id itu, maka dua-duanya harus diniati. Jadi harus diniati. Nah, kalau niat satu tok maka dapat pahala satu, tidak dua. Nah, kemudian afdalnya mandi itu ketika ingin berangkat. Kalau permulaannya tadi sudah saya sebutkan ketika munculnya fajar, tapi afdalnya ketika mau berangkat. Mau berangkat jam berapa? Jam berapa berangkatnya? Bersamaan dengan khotib atau setelah khotib? Astagfirullah ya. Berangkatnya jam 9, jam 10, maka pas mau berangkat dianjurkan mandi supaya supaya mas istilahnya tidak akan mengeluarkan bau-bau sambil nunggu sampai sholat, sampai sholat. Tapi kalau mandinya dari awal, itu kan berangkatnya nanti, tapi mandi awal duluan kan sudah menimbulkan bau-bau yang tidak enak. Ala kulli hal. Bismillah. Hadis yang ke-99, An Ali yang diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqri'unal Qur'an, membacakan Quran kepada kami. Malam yakum junuban, selama beliau tidak junub. Selama beliau tidak junub. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu yang pertama bahwa ketika seseorang itu hendak mempelajari Al-Quran, maka dianjurkan, bahkan juga diharuskan untuk mencari ustadz yang membacakan, namanya ilqa, talaqi. Walaupun zaman sekarang zaman modern pakai aplikasi baca, nanti aplikasi ngomong salah, kurang bener, kurang pas, ya agak mending lah. Cuma kalau kita lihat afdalnya nyari ustadz yang bisa mengajarkan kita tentang Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah ilmu yang dipelajari bersanad dari sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu mana yukriuna, jadi sahabat mendengarkan, Rasulullah membaca, sehingga sahabat mendengarkan. Namanya kalau bahasa kita talaqi, namanya talaqi. Jadi Qurannya bersanad. Kalau ditanya gurunya siapa? Aplikasi, aduh gak enak belas. Google, gak enak juga. Tapi gurunya fulan, ustaznya fulan, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, malam yakun junuban, selama beliau enggak junub. Artinya apa? Haram orang membaca Al-Quran, betul megang, apalagi megang, membaca tok. Yang dibaca Al-Quran dalam kondisi orang itu hadas besar, apalagi memegang. Membaca saja hukumnya haram. Buktinya ini hadis. Selama Rasulullah itu tidak junub, maka
beliau membacakan Quran kepada kami. Nah, di kesimpulannya, kalau seseorang mengalami hadas gede, maka jangan membaca. Nah, membaca itu satu, kalau suaranya keluar, itu namanya membaca. Nah, kalau sekedar menggerakkan lisan tanpa terdengar suaranya, itu namanya bukan membaca. Jadi istilah membaca itu adalah menggerakkan lisan sambil mengeluarkan suara. Itu namanya membaca di dalam ilmu fikih. Berarti kalau ada orang seandainya dia ingin deres Qur'annya pakai hati, betul apa-apa, walaupun dalam kondisi junub, atau bahasanya cuma lisannya, mulutnya digerakkan tanpa terdengar suara, juga hukumnya tidak ada permasalahan. Mafhum insyaallah ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 hukum: menggerakkan atau menghadirkan Quran di dalam hati boleh walaupun dia junub. Yang kedua, menggerakkan lisan tok tanpa ada suara yang keluar juga boleh. Yang tidak boleh yang mengeraskan suaranya, namanya membaca Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, kecuali kalau memang tujuannya Quran yang dibaca tapi tujuannya untuk meruqyah, kan beda lagi ya. Pengobatan, meruqyah, atau mungkin ada adkal di Khulasah Madad yang dikarang oleh guru kita Habib Umar. Mudah-mudahan beliau panjang umur, bersehat walafiat, semuanya dapat keberkahan ilmunya dan guru-gurunya, amin ya rabbal. Itu di dalam Khulasah Madad ada namanya Hizib Wirdul Latif, atau ada Hizib Nasar, Hizib Bahar. Itu kan ada petikan-petikan Quran, itu dibaca tidak apa-apa, karena memang tujuannya bukan Qurannya, tujuannya untuk membaca wirid. Atau mungkin pas saat itu bertepatan ada orang meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi, itu kan Quran. Tapi kan ada apa istilahnya, ada yang ada tujuan untuk memalikan. Loh, kenapa kamu kan dalam kondisi junub, kenapa membaca Quran? Oh enggak, karena saya tarjih karena ada orang meninggal dunia. Seperti mau bepergian dalam kondisi saat junub, baca Quran, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya, tidak ada permasalahan. Nah, ya. Definisi membaca tadi harus ada Quran di depannya atau enggak? Kalau kita hafal itu apa dikategorikan ya, membaca? Kalau membaca itu kan khusus pakai lisan. Kalau membaca, kalau melihat harus ada tulisannya. Iya. Membaca, istilah membaca berarti cuma fokus pada suara. Ya. Baik itu pakai Quran atau enggak pakai Quran, yang penting hukumnya di sini dibahas adalah membaca. Kalau pakai Quran tidak apa-apa selama tidak membaca, pandang toh tidak apa-apa selama tidak memegang. Ada orang junub nih melihat Quran toh tanpa memegang, tanpa membawa, terus ini bibirnya digerakkan tanpa suara, tidak ada masalah walaupun junub, karena tidak dikategorikan membaca. Jadi hukumnya di sini ada hukum membaca, itu hukumnya. Nanti ada hukumnya memegang, ada hukumnya membawa. Kalau hukum memandang nggak ada hukumnya. Artinya boleh-boleh saja, dan juga termasuk nilai ibadah walaupun dalam kondisi junub. Karena permasalahan ini yang dihukumi adalah membaca, memegang dan membawa, bukan melihat. Nah, sedikit terima kasih dikasih masukan sama Pak Eko ini. Bagi yang hafid Quran walaupun sudah hafal Quran dan santri, guru kami Habib Umar menganjurkan harus ada waktu membaca dengan memandang supaya dapat nilai pahala mata. Ada orang ini hafal apa? Jurumiyah, anak santri hafal Jurumiyah, Al-Kalamul Lafdhu. Oh bagus, tapi sekali-kali ente menghafal pakai kitab, pandang tulisannya supaya dapat pahala mandang. Begitu pula Quran, begitu pula Khulasah Madad. Ada yang hafal karena yang sering tiap hari, ya dapat pahala, tapi lebih daripada itu kalau membaca sekaligus memandang lafalnya walaupun hafal, supaya dapat pahala
mata. Sama pembahasan seperti sholat. Kalau sholat jangan matanya merem, matanya melek, supaya dapat pahala mata. Wabil khusus ketika sujud jangan merem, melek. Subhanallah, itu ilmu. Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya, bagi orang yang mengamalkan suatu amalan taat itu dinilai oleh Allah Ta'ala 360 kali. Kok bisa? Karena sendi manusia 360. Sekali subhanallah berarti nilainya 360 kali subhanallah. Ngaji 300 suwidak ngaji. Nah, ngoten. Sedekah seterusnya. Jamaah hakal terus seterusnya. Nah, sesuai dengan hitungan daripada sendi yang ada di dalam diri kita. Berarti kalau maksiat dia tinggal mengalihkan. Itu kalau taat, kalau maksiat dia tinggal mengalihkan. Ghibah sekali ya pada karo ghibah 300 suwidak kali, karena urusannya terkait tentang badan yang digunakan untuk ghibah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, diberi oleh Allah Ta'ala taufik dan hidayah. Amin ya Allah. Sudah jam berapa ini? Ya 5 menit. Saya mau tadi, monggo. Ayo. Untuk cepet saya hatam, mungkin hatam mayoran. Syukuran nih. Pun hadis yang ke-100 terakhir. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum ahlah." Jikalau kalian itu mendatangi keluarganya. Nah, bahasa indahnya Rasulullah, ata ahadukum ahla, maksudnya maaf berkumpul dengan istri. Summa arada an ya'ud, kemudian ingin kembali lagi. Apa bahasa Jawa ini? Ibu. Ibu. Oke, niku. Subhanallah. Falyatawadda, maka selayaknya berwudu. Bainahuma, antara yang pertama dengan yang kedua, wudu'an, dengan wudu yang sempurna. Bismillah, monggo diamalkan. Ini pembahasan yang sudah bersuami. Yang masih jomblo pura-pura tidur nih, sangat dianjurkan pura-pura tidur. Nah, di sini perlu kita sampaikan, ahlah, yang dimaksud di sini ahlah itu kinayah, bahasa untuk istri. Jadi maaf lagi, orang Arab itu ngomong istri itu tidak pernah. Kata-kata istri itu tidak menjaga, walaupun nggak ada masalah. Gitu. Pakai kata-kata ahli atau umul walad, anaknya ibunya anak. Pakai kata-kata zaujati kalau bahasa Arabnya itu enggak ahli. Nggih. Nah, apalagi sampai menyebutkan namanya, enggak ada. Nggih. Enggak ada. Nama perempuan disebutkan oleh orang-orang Tarim itu cuma 3 seumur hidup. Nama perempuan. Tapi tidak ada masalah. Ini hukum enggak mengenai, cuma saking perimpennya dan hati-hati terkait tentang perempuan. Itu perempuan di sana namanya disebut 1 ketika lahir. Ketika lahir, nah, diakikoi, teman-teman, saya punya anak perempuan namanya Fatimah pertama. Ya, untuk menunjukkan nama anaknya. Yang kedua, ketika nikah, angkahtuka zawwajtuka bibinti Fatimah, aku nikahkan dengan putriku Fatimah. Yang ketiga, ketika meninggal dunia. Wes niku tok. Meninggal dunia, salat jenazah, hadir, namanya fulana. Yang lainnya enggak. Apalagi sampai dipajang, enggak dipajang. Walaupun enggak apa-apa. Ya. Itu saking apa? Saking perimpennya orang-orang di sana itu terkait khususnya apa yang berkaitan tentang perempuan. Tapi dari segi hukum tidak haram, tidak apa-apa, mau menyebutkan nama istrinya pun juga tidak apa-apa. Makanya santri-santri dari Hadramut itu kalau ngisi pengajian pernikahan itu kadang-kadang jarang menyebutkan
mempelai wanitanya. Ya, nggak biasa, tapi akhirnya tambah biasa. Soalnya mau nggak mau juga harus ikut. Ya, mempelai berdua, suami fulan dan istrinya, gitu aja pun, gitu aja. Nggak namanya enggak. Gitu. Ya, tapi lama kelamaan ya sudah biasa, akhirnya biasa juga. Soalnya ya harus mengikuti, ya, harus mengikuti ya. Kalau di sana nggak ada seperti itu. Ala kulli hal. Apa yang bisa diambil ini? Apa? Nah, bagi apa nih, gimana nih? Langsung nih, bagi yang mau tanduk ngoten nih. Nggih, maka disela-selai dengan wudu terlebih dahulu ya. Enak. Ya, monggo mawon ya. Tujuannya selain itu, yang kedua mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang paling kuat ya, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan pernah diriwayatkan satu malam itu 9 istri. Dan penduduk surga nanti dikasih oleh Allah Ta'ala kekuatan 100 laki-laki. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Wallahu ta'ala. Diterusno tambah bahaya. Tapi butuh 100. Ya, hukumnya sunnah. Pencekap, konten pertanyaan. Ayo. Apa? Pencekap nih. Oh, nggih, monggo Pak Budi. Konten pertanyaan. Berdiri. Buatan niku, buatan dengar. Boleh. Didekatkan mungkin yang lebih dekat. Nak napa? Mboten ngerti sampean. Jomblo. Nggih. Dapat kan lho. Oh iya, bagaimana hukumnya yang belum nikah kemudian meninggal dunia? Dapat juga. Pokoknya di surga niku apa aja itu ada. Segala sesuatu yang menjadi keinginan daripada penduduk surga itu ada. Bahkan pengin anak, pengin semuanya ada. Mala ainun ra'at wala udhunun sam'at wala khatar ala qalbi bashar. Cuma jangan dibayangkan, wah punya anak berarti ono bedane. Oh, itu urusan dunia, nggak bisa dikiaskan tentang urusan akhirat. Iya. Dan setiap laki-laki itu dijatah oleh Allah 72 bidadari. 72 bidadari. Oh, nggih keistimewaan laki-laki. Nah, nggih. Dan nggih, bidadari yang paling cantik adalah istri kita nanti di sana. Itu nggak bisa dibandingi. Yang paling cantik adalah istri kita, di atas daripada bidadari 72 bidadari. Masya Allah, tabarakallah ya. La ilaha illallah. Terus 72 itu berarti 73 sama istri kita gitu. Nggih. Berarti 73 sama istri ya? Nggih. Baru 72 maksudnya. Jangan catat ini. Oh, mboten, kalau perempuan mboten penting untuk laki-laki. Dan yang paling afdol, paling utama, paling istimewa inggih menika istri. Nah, itu paling cantik-cantiknya bidadari nggih istri. Walaupun di dunia nggak begitu cantik, tapi di sana berubah total.
Iya. Ala kulli hal. Kita berdoa mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah dan mudah-mudahan Allah menjadikan istri-istri kita insya Allah qurratu a'yun. Artinya qurratu a'yun itu yang selalu siap mendampingi kita untuk bertakwa kepada Allah. Yang diberikan insya Allah putra-putri yang qurratu a'yun juga, yang artinya selalu dan selalu mendampingi kita semuanya untuk program bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak santri setelah selesai belajarnya nanti insya Allah diberi jodoh yang salihah. Setelah dari Hadramaut 10 tahun. Allah Ta'ala alam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفي كل ما قولا وفعلا كرما حلالا دائما وأخذ أزكياء علماء نرضى بالخير ونوفى كل شر ربنا وسع لنا كل سؤال وأكرم بالرضا منك العيون وبأن ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر سر أنت أكرم واستستر فصلاة الله المصطفى من إلى الخلق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكريم سرفا وعلى ساق المسابق القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأساك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لك أسرفنا فاتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا الأوراق وأمين الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بكساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي مولاي صل